Timnas Indonesia telah dijadwalkan untuk berhadapan satu sama lain dengan Timur Leste di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali pada Kamis 27 Januari 2022 dalam sebuah pertandingan yang bertajuk International Friendly Match atau FIFA Matchday 2022. Laga Indonesia melawan Timur Leste adalah bagian dari persiapan mengikuti Piala AFF U23 2022 pada Februari mendatang di Kamboja. Banyak pemain-pemain muda yang disertakan seperti Alvaendra Dewangga, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Ramai Rumakik, hingga Ronaldo Kuate. Hasil positif melawan Timur Leste bisa mengangkat posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA. Meningkatnya ranking FIFA juga bisa memperbaiki pot skuad Garuda dalam undian di kualifikasi Piala Asia 2023 mendatang. Berbicara pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timur Leste, kedua tim pernah saling bertarung di fase grup Piala AFF edisi 2018. Dalam laga yang digelar Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Selasa, 13 November 2018 itu. Pertandingan berakhir dengan skor 3-1. Timnas Indonesia tertinggal lebih dulu, meski meraih kemenangan dengan skor 3-1. Raihan tersebut tidak didapat dengan mudah, karena skuad Garuda harus tertinggal lebih dulu pada menit ke-48. Melalui kaki Rufino Gama. Beruntung, Alfred Fatir, Stefano Lillipali, dan Beto Goncalves bisa mencatatkan namanya di papan skor dan membalikan keadaan. Nah, kini yang menjadi pertanyaan adalah, jika di pertandingan terakhir Indonesia bisa meraih kemenangan atas Timor Leste dengan skor 3-1, berapa prediksi kalian untuk skor akhir pertandingan FIFA Matchday nanti? Tulis prediksi kalian di kolom komentar ya guys. Seperti diketahui, Timnas Indonesia dijadwalkan melakoni laga uji coba melawan Timor Leste. Laga bertajuk FIFA Matchday ini pada awalnya direncanakan akan digelar pada 24 dan 27 Januari 2022. Namun, rencana tersebut terpaksa diundur akibat karantina yang harus dijalani pemain Timor Leste. PSSI mengumumkan bahwa laga Timnas Indonesia versus Timor Leste akan digelar pada 27 dan 30 Januari 2022. Pertandingan ini sendiri rencananya akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Untuk menghadapi laga ini, pelatih Timnas Indonesia Sintayong memanggil 27 nama pemain. Namun, satu pemain, yakni Elkan Bagot, dipastikan batal bergabung dengan Timnas Indonesia untuk laga ini. Skuad Timnas Indonesia pilihan Sintayong sendiri masih didominasi nama-nama yang tampil di Piala AFF 2020 lalu. Nama-nama seperti Ricky Kambuaya, Evan Dimas, hingga Nadeo Agrawinata kembali dipanggil oleh Sintayong. Selain itu, Sintayong juga memanggil sejumlah pemain muda. Setelah Piala AFF berakhir beberapa hari yang lalu, kini Sintayong kembali disibukkan karena bulan depan dirinya bakal kembali mendampingi timnas untuk berlaga di Piala AFF U23. Dan seperti kabar yang beredar, pelatih asal Korea Selatan itu tidak akan memanggil pemain yang bermain di luar negeri seperti Witan, Egy Maulana Fikri, hingga Elkan Bagot, sehingga membuat publik penasaran siapakah pemain-pemain yang bakal dibawa Sintayong, terutama pada posisi penyerang, yang dimana posisi ini menjadi titik lemah timnas dalam ajang Piala AFF kemarin. Dan kami mencoba merangkum daftar penyerang yang diprediksi mendapatkan panggilan Sintayong untuk berlaga di Piala AFF U23. Untuk itu, inilah pemain yang dimaksud. Ronaldo Kuate. Yang pertama yaitu adalah pemain kelahiran Yogyakarta, yaitu Ronaldo Kuate.
Pemain berdarah campuran ini bisa menjadi opsi Sintayong di lini serang timnas Indonesia. Alasannya tentu berkat skill serta kecepatan yang dimilikinya. Selain itu, Ronaldo Kuate juga memiliki insting mencetak gol yang luar biasa, seperti yang pernah ia perlihatkan ketika memperkuat timnas dalam laga uji coba melawan salah satu tim negara Turki. Dan lihatlah kemampuan fantastis dari Ronaldo Kuate saat memperkuat timnas. Yang kedua, Bagus Kavi memiliki bakat istimewa. Sebagai seorang pemain, tentu membuat Bagus Kavi layak dipertimbangkan Sintayong untuk membela timnas pada gelaran Piala AFF bulan depan. Apalagi saat ini dirinya tengah menimba ilmu di Belanda, sesuatu yang belum didapatkan pemain-pemain lainnya. Bahkan pemain asal Magelang tersebut pernah mengejutkan publik Belanda usai mampu mencetak 2 gol saat membela FC Utrecht. Dan seperti inilah saat Bagus Kavi menunjukkan insting mencetak gol yang begitu mengagumkan. Selanjutnya ada nama Jack Brown. Pemain jebolan Manchester United Soccer School ini tentu bukan nama yang asing bagi publik Indonesia, karena sebelumnya dirinya pernah memperkuat timnas Garuda asuhan Sintayong. Dan aksinya saat memperkuat timnas juga begitu mengagumkan, karena beberapa kali mampu mencetak gol krusial, seperti yang diperlihatkan Jack Brown dalam beberapa momen berikut ini. Taufik Hidayat memiliki postur tinggi dan besar, memang menjadi andalan pemain yang satu ini, di mana hal itu mampu dimanfaatkan oleh Taufik Hidayat saat bermain di lapangan. Pemain Persija ini ternyata juga pernah beberapa kali memperkuat timnas Indonesia. Salah satunya terjadi kala timnas Indonesia harus menyerah 2-3 atas Australia, yang salah satu gol Indonesia dicetak oleh Taufik Hidayat. Tentu berkat pengalamannya itu bisa saja membuat dirinya dipilih Sintayong untuk bermain di Piala AFF. Raif Fatari. Indonesia memang tidak pernah kehabisan talenta-talenta berbakat, karena selain nama-nama yang disebutkan sebelumnya, ada sosok lain yang tidak kalah hebatnya, yaitu Raif Fatari. Pemain berusia 19 tahun tersebut tentu pantas untuk mengisi slot lini depan timnas U23.